Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wahdahu wa salatu wa salamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi yunabi'ul uluma wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulillahil karim wa nahnu ala zalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, yang pertama dan yang utama sekali, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi menjelang siang ini diberikannya kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan tugas kita sehari-hari dengan baik. Selanjutnya mari kita bersalawat dan salam keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti kita mendapatkan syafaatnya di hari kemudian kelak di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa sekalian yang berbahagia, dalam surat At-Tin ayat 4 sampai 6 Allah menjelaskan kepada kita bahwasanya kami, kata Allah, telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Kemudian kami tempatkan mereka di tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal solih, mereka mendapatkan pahala yang tak terputus-putus. Dari ayat Al-Quran ini, surat At-Tin ayat 4 dan ayat 6 ini sampai ayat 6 ini, bahwasanya ada dua kutub kekuatan manusia, yaitu ahsan takwim, kemudian asfala safilin. Yang dua kutub inilah yang harus disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini dengan judul adalah manusia yang berkualitas. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang berkualitas adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Manusia yang berkualitas adalah manusia yang bisa mengamalkan hablum minallah, hablum minan nas, dan hablum minal alam. Manusia yang mampu mengaktualisasikan kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa taala beribadah, kemudian kepada sesama manusia saling tolong menolong, hormat menghormati, dan juga peduli kepada alam. Jika yang tiga ini kita lakukan, kita sempurnalah manusia itu menjadi manusia yang ahsani takwim. Saudara rahimakumullah, manusia itu memang tercipta dari dua. Yang pertama, manusia itu dari debu tanah, kemudian dari nur ilahiyah. Jika debu tanah itu lebih mendominasi daripada nur ilahiyah, maka manusia itu akan terjerumus, akan tersungkur kepada tempat yang serendah-rendahnya. Sebaliknya, jika daya tarik nur ilahiyah itu lebih kuat daripada debu tanahnya, maka manusia itu seperti malaikat. Jadi kita mau memilih, mau jadi seperti binatangkah, atau seperti binatang atau hewankah, atau kita seperti malaikat. Tentunya manusia itu juga memiliki akal dan memiliki nafsu.
Yang berbeda memang dengan hewan yang hanya memiliki nafsu, tidak memiliki akal. Dan berbeda juga dengan malaikat yang hanya memiliki akal, yang akalnya itu menuntun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak memiliki nafsu. Makanya malaikat tidak ada makan, malaikat tidak minum, tidak berumah tangga, tidak tidur, tapi ada. Itulah malaikat. Nah, manusia itu diarahkan kemana? Kalau manusia tadi daya tariknya itu lebih cenderungnya, lebih kuat daya tariknya itu kepada debu tanahnya, maka manusia itu seperti hewan, bahkan lebih rendah daripada hewan. Tapi daya tariknya itu cenderungnya kepada daya tarik lebih kuat, nur ilahiyahnya, maka manusia itu seperti malaikat. Kita lihat malaikat. Malaikat itu adalah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu adalah melaksanakan perintah Allah, tidak maksiat dan melaksanakan perintah Allah. Kalau Allah suruh malaikat itu bertasbih, bertasbih sampai hari kiamat. Tidak macam-macam seperti manusia. Saudara rahimakumullah. Nah, dari debu tanah ini dan nur ilahiyah ini, Allah menganugerahkan 4 kekuatan kualitas manusia itu. 4 daya ataupun kekuatan yang dimiliki oleh manusia. Yang pertama adalah kekuatan daya tubuh. Nah, tubuh kita bisa kuat kalau kita berolahraga dan tidur dan teratur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan tidur dengan teratur. Rasul itu setelah sholat isya langsung tidur. Kenapa? Karena di antara pukul 10 sampai pukul 12 itu akan terjadi goal hormon. Disitulah pertambahan hormon kita itu. Kemudian nanti di jam pukul 1, pukul 2 Rasulullah bangun kembali untuk sholat malam. Begitu, kalau kita terapkan, kita tidur setelah isya, nanti akan bangun, insya Allah tubuh kita ini, fisik kita ini akan kuat. Kalau tubuh kita ini kuat, maka kita akan kuat beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tubuh kita jangan lemah, tubuh kita ini jangan dimalas-malasin. Karena tubuh kita ini lemah, akan mudah diserang oleh penyakit. Ya, kalau manusia sudah berpenyakit, sudah kena penyakit, maka akan lemah dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah juga mengamalkan berolahraga. Berolahraga, menggerak-gerakkan tubuh kita. Kenapa? Supaya persendian kita itu, edaran darah kita itu bisa lancar, mengalir, maka kita akan sehat. Jadi dalam tubuh yang sehat terdapat akal yang sehat. Kalau orangnya tubuhnya sehat, akalnya sehat, maka iman itu pun akan tumbuh. Rasulullah SAW mengamalkan tidur, istirahat dengan tepat waktu, kemudian berolahraga sebagai cara untuk mendapatkan kesehatan. Nanti kalau tubuh kita ini sakit, kepala kita pening, tangan kita sakit, perut kita sakit, kaki kita sakit, maka semuanya nanti akan menjadi lemah. Kita akan malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kualitas yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menganjurkan bagaimana kita supaya fisik tubuh kita itu sehat ataupun mapan sehingga kita bisa beribadah dengan baik. Saudara pemirsa rahimakumullah. Yang kedua adalah daya hidup. Hidup kita ini pun harus berkualitas. Tantangannya hidup ini adalah emosi. Manusia itu cenderungnya emosi. Yang paling sulit kita menantangnya, menghadapi adalah emosi. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis Arba'in Nawawiyah, la taqodob, la taqodob, la taqodob. Sampai 3 kali Rasul mengulang kalimat la taqodob. Jangan marah, jangan marah, dan jangan marah. Farod dada miroron. Kan seperti itu. Ternyata orang yang sering marah, yang tidak bisa mengendalikan emosinya itu akan bisa mewarisi darah tinggi. Darah tinggi bisa stroke. Kalau udah stroke ya udah tinggal menunggu ajal. Makanya rahasia di balik menahan emosi itu supaya kita menjaga kesehatan juga. Hidup kita ini sehat. Hidup kita ini bermanfaat. Hidup kita ini bisa dinikmati oleh orang lain. Hidup kita ini milik orang lain, milik orang banyak. Tidak hanya untuk diri kita sendiri. Itu.
Jadi orang yang mampu menahan emosinya adalah tantangan hidupnya. Jika berhasil, maka dia kualitas hidupnya itu ada. Tapi kalau tidak mampu menahan emosi, maka kualitas hidupnya itu tidak ada. Kenapa? Itu tadi, karena sudah berpenyakit, dengan sendirinya kita pun tidak lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah SAW adalah contoh yang paling baik yang harus kita tiru. Ketika Rasulullah SAW pergi sholat, dia diludahi, kemudian pergi lagi diludahi, pergi lagi diludahi. Satu saat Rasulullah tidak diludahi oleh seseorang, dilihatnya ke atas, mana orang yang meludahi saya itu? Dicarinya, ternyata orang yang meludahi Rasulullah itu sedang dalam keadaan sakit. Rasulullah pun datang untuk menjenguk orang yang sakit ini. Sehingga orang yang sakit ini, yang sering meludahi Nabi ini, minta maaf kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Rasul. Kita belum sampai seperti martabat Rasul itu. Jika ada orang yang menyakiti kita, mungkin kita mau balas dendam. Jika orang mungkin melempar kita dengan batu, kita mungkin mau melempar dia dengan alat yang lebih keras dari batu. Itu masih ada sifat dendam daripada kita. Tapi kalau Rasul itu diludahi, dia setiap pergi sholat, dia sabar, dia tidak emosi. Seperti itu, tidak emosi, tapi manusia dalam tantangan hidupnya harus memang bisa mengendalikan emosi. Inilah salah satunya kita beribadah, melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Semoga emosional kita itu bisa kita redam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah kualitas akal. Akal ini berkualitas untuk memikirkan dirinya sendiri dan memikirkan Allah. Ya, makrifatullah, memikirkan diri sendiri dan memikirkan Allah. Kalau kita memang sudah berhasil memikirkan diri kita sendiri, insya Allah kita akan bisa memikirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita pikirkan dari mana kita datang, sedang di mana kita ini, mau kemana kita ini, kita kaji. Dulu saya belum ada, sekarang sudah ada. Kemudian akan datang saya tidak ada, dipikirkan. Makanya manusia itu dari tanah dan kembali kepada tanah. Kita ini semuanya datang dari rumah dan nanti akan kembali ke rumah. Mana rumah kita? Rumah kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dari tanah kembali kepada tanah. Makanya dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Jadi makrifat Allah, mengenal Allah itu ini berdasarkan ilmu tauhid. Kita kenal Allah. Siapa Allah sebenarnya? Kita kenal zatnya, kita kenal sifatnya, kita kenal af'alnya, perbuatannya. Itu tidak bisa segampang membalik telapak tangan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah, Tuhan yang Maha Kuasa itu berbeda zatnya dengan Tuhan-Tuhan yang lain di agama-agama yang lain. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala kita memiliki simbol hanya bacaan Allah, alif lam lam ha, Allah, tapi bukan itu Allah. Itu adalah hanya simbol, tulisan dari Allah, tulisan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin berbeda dengan simbol agama Tuhan pada agama yang lain. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian yang terakhir adalah kekuatan ataupun kualitas kolbun. Kolbun itu adalah hati. Ada segumpal daging di tubuh manusia itu, jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruhnya. Dan jika segumpal daging itu buruk, jelek, rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Apakah itu? Dianya adalah hati. Hati adalah sentralnya, yang tepat mengontrol daripada semua anggota badan ini adalah hati. Makanya kekuatan hati itu adalah pertama zikrullah, mengingat Allah. Ya, ingat Allah waktu pagi, ingat Allah waktu siang, ingat Allah waktu malam. Kapan kita mengingat Allah? Pagi. Dengan cara bagaimana? Berdiri. Nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Nggak bisa berbaring dengan isyarat mata. Itulah hebatnya hebatnya hati kita ini mengarahkan kita untuk makrifatullah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dimanapun kita berada, kita harus tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kolbun itu juga menanamkan, mengajarkan kualitas kolbun itu adalah mengarahkan bagaimana kita memiliki rasa malu. Kita malu tidak sholat,
kita malu tidak puasa, kita malu membuka aurat karena Allah Subhanahu wa taala kita malu. Bayangkan, semuanya hati ini mengatakan yang baik. Tapi kenapa kita ini melanggarnya? Karena memang hati itu digoda oleh syaitan. Syaitan harus kita taklukkan. Jadi hati itu mengarahkan dan menggiring kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian menanamkan rasa malu dalam hati kita, sehingga yang dua ini kita menjadi manusia yang berkualitas. Sebagai kesimpulan dari tausiah yang sederhana ini adalah yang pertama, bahwasanya kualitas manusia itu yang pertama kualitas tubuh. Tubuhnya harus sehat. Kualitas yang kedua adalah kualitas hidup. Hidupnya harus bermanfaat. Hidupnya harus beribadah. Hidupnya harus tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akal. Akalnya ini harus berkualitas, bisa memikirkan dirinya sendiri, memikirkan alam dan memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah qalbun, hati. Hati ini juga berkualitas kalau dia hati ini diarahkan kepada untuk mengenal Allah, kemudian menanamkan rasa malu. Jika yang seperti inilah yang kita lakukan, insya Allah hidup kita akan semakin damai, hidup kita semakin cemerlang, hidup kita berkualitas. Kalau hidup kita sudah berkualitas, insya Allah nanti akan kita telurkan, harus kita sambungkan kepada anak dan cucu kita ataupun keturunan kita semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita amalkan, untuk kita pedomani. Semakin dekat kita kepada Allah, semakin kuat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalam bil maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.